Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, para praktisi dan sahabat-sahabat ikon Ramadan yang dicintai Allah. Kali ini kita malam ke-16 Ramadan kedatangan tamu spesial, yaitu Umi Nurita, ya, yang terkenal Umi soalnya, maka saya menyesuaikan Umi. Alhamdulillah akan berbagi sharing beliau tentang cerdas berkarakter. Nah, ini penting banget untuk kehidupan rumah tangga kita ataupun untuk sehari-hari. Bertepatan hari ini hari Jumat tanggal 8 Mei 2020. Selamat datang bagi sahabat-sahabat di IKON atau Ejeb Ramadan singkatannya, yang saat ini bergabung. Alhamdulillah tiap malam bertambah terus. Kalau biasa kalau soft itu berkurang, ini malah nambah terus gitu. Alhamdulillah. Ya. Karena memang pengen kita berbagi kebahagiaan, berbagi ilmu, berbagi manfaat yang memang bisa dipakai aplikasi sehari-hari. Saya waktu setiap habis puasa ngantuk, setiap habis subuh, saya dapat ilmu mandi jam 2, jam 3 pagi. Alhamdulillah, ilmu dari Pak Edi waktu itu. Saya masih sambil tarik napas begitu ya. Jadi waktu mandi tarik napas, waktu mandi tarik napas. Alhamdulillah bisa seger sampai malam hari ini terus. Sudah berapa malam itu. Jadi itu tips sederhana dan itu bagi saya sangat bermanfaat banget. Belum tips-tips lain yang mungkin sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah ini memiliki sensasi masing-masing. Jadi mudah-mudahan nanti di tahun depan kita bisa ketemu lagi ya dengan amin. Baik, karena waktu ya, kita durasi waktu, kita 1 jam ke depan akan berbagi kebahagiaan sharing ilmu oleh Umi Nurita Aprilia Dewi. Beliau sudah tidak asing lagi, sudah malang melintang di dunia terapis 7 tahun, terutama EFT ya, Emotional Freedom Technique, yang belum mengenal, yang sekarang namanya ICEP atau International Community EFT Practitioner. Dan saat ini kita di dalam masa Ramadan ini berbagi ilmu setiap malam, dimulai dari Pak Edi waktu itu, kemudian dengan praktisi-praktisi yang mengisi bervariasi dan menarik. Nah, saat ini kita akan disampaikan oleh Umi Nurita yang berjudul Cerdas Berkarakter. Karena waktunya juga cukup pendek ya, 1 jam. Nanti ada sekitar 40 menit beliau akan memaparkan apa itu cerdas berkarakter. Baik, kita simak bareng-bareng. Mangga, silahkan Umi Nurita. Terima kasih Pak Agus. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah di malam ke-16 ini kita masih Allah pertemukan. Walaupun dari berbagai wilayah, berbagai daerah, tapi Allah pertemukan dalam kondisi satu di layar ya, yang kita tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Nah, karena wabah inilah yang mempersatukan kita. Jadi untuk kedepannya kita tidak boleh berpikir negatif tentang wabah ini, tapi pada saat kita berpikir seluruhnya tentang positifnya, maka Allah akan segera selesai atas wabah ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang insya Allah kita juga masuk di dalam pengikut Nabi karena kita selalu menjalankan sunnah-sunnahnya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan tentang cerdas berkarakter. Ya, next Pak Agus. Langsung ke itu aja Pak Gus.
Lanjut, next. Ya, cerdas berkarakter. Nah, kebetulan, ya sebentar Pak. Kebetulan cerdas berkarakter ini saya ambil hanya untuk sabar dan ikhlas. Sebetulnya untuk memilih karakter itu sangat banyak sekali, macam-macam bentuknya. Tapi kok saya tertarik dengan karakter sabar dan ikhlas. Ternyata pada saat kita melakukan apapun dengan satu karakter harus selalu didasari sabar dan ikhlas. Sebetulnya ada juga syukur gitu kan, pasrah pada Allah itu juga satu yang bisa dijadikan sebagai karakter. Ya, next Pak Agus. Ya, oke. Nah, di sini sebelum kita membahas tentang karakter, di sini ada satu pendapat bahwa bukanlah kesabaran jika masih mempunyai batas. Nah, belum disebut sabar kalau masih memiliki keterbatasan. Dan bukanlah keikhlasan jika masih merasakan sakit. Pada saat kita masih merasakan adanya sakit di hati, sakit di badan, karena kita masih belum memiliki keikhlasan yang full. Ya, next Pak Agus. Oke, ya. Pada saat kita membangun satu karakter, memang ada perputaran yang memang luar biasa sekali. Saya begitu menikmati tulisan ini. Jadi bagaimana kita berpikir tentang satu karakter. Nah, saat ini, malam ini kita akan berpikir bagaimana kita memiliki karakter sabar dan ikhlas. Nah, setelah kita berpikir tentang sabar dan ikhlas, lalu kita lakukan. Selanjutnya, setelah kita sering melakukan, akhirnya akan terbentuk menjadi habit, menjadi satu kebiasaan. Dan akhirnya terciptalah karakter yang memang luar biasa. Pada saat orang mengatakan sabar itu susah, ikhlas itu susah, maka bagi bapak dan ibu yang sudah menjadikan sabar dan sabar dan ikhlas itu menjadi habit, maka tidak lagi ada kata-kata susah. Ya, next Pak Agus. Adapun perputaran dari pengaliran dari karakter adalah pertama kita mengetahui dulu makna dan alasan sabar dan ikhlas itu. Apa dari kita harus tahu dulu makna dan sabar, makna sabar, alasan sabar, makna ikhlas, alasan ikhlas untuk apa? Lalu kita rasakan dulu. Setelah kita memiliki sabar, setelah kita memiliki ikhlas, apa yang selalu kita dapatkan? Dirasakan dulu. Ya, pada saat kita sudah mendapatkan rasa itu, ya, katanya tadi begitu ada sabar, begitu kita sudah memiliki sabar, berarti sabar itu tidak ada batasnya. Begitu kita memiliki ikhlas, berarti tidak ada lagi kita merasa sakit. Ya, begitu kita sudah merasakan itu, lakukan. Lakukan secara rutin dan lakukan penegasan. Penegasan itu saya artikan sebagai habit. Jadi rutinitas. Jadikan sebagai hal-hal yang menjadi rutinitas kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita jalankan, itu harus didasari oleh karakter sabar dan ikhlas. Ya, itu akhirnya akan berputar seperti itu. Pada saat kita menghadapi masalah-masalah, kita akan selalu menjadikan karakter itu muncul. Karakter sabar dan ikhlas. Oke, next Pak Agus. Ya, adapun ruang lingkup pendidikan karakter, itu ada 4 pola. Jadi yang pertama, pada saat kita menyatukan 4 pola itu, Masya Allah, itu akan menjadi perilaku berkarakter. Seperti olah pikir, ya. Bagaimana kita harus cerdas, bagaimana kreatif, inovatif, ingin tahu, terbuka pikirannya, gitu kan, produktif, ya. Nah, olah hati, bagaimana kita beriman, bertakwa kepada Allah, kita selalu jujur, amanah. Walaupun memang itu semua masih proses, itu terus kita lakukan. Kita selalu berempati kepada orang. Kita selalu memiliki tanggung jawab atas tugas yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak pernah menyerah, pantang menyerah, ya. Adapun olah rasa, bagaimana kita selalu ramah, bagaimana kita selalu menghargai pendapat orang, bagaimana kita selalu gotong royong, itu bagian dari olah rasa. Nah, adapun olahraga, bagaimana kita harus selalu sehat,
bersih, disiplin, sportif. Nah, pada saat keempatnya ini disatukan, akhirnya terjadilah perilaku yang berkarakter. Nah, inilah yang kita butuhkan juga pada saat kita akan membentuk karakter ikhlas dan sabar tadi. Oke, next, Pak Agus. Ya. Nah, di dalam tubuh kita ada rasa ya, ada rasa. Ini sampai berwarna-warni itu kan luar biasa. Pada saat kita menikmati karakter yang sudah kita miliki, bagaimana dimulai dari kepala kita tahu dulu seperti apa karakter yang harus kita lakukan. Seperti apa yang harus kita bangun karakter itu. Lalu kita melihat, setelah kita bangun karakter itu, setelah kita merasakan, kita melihat karakter itu di depan kita, lalu kita melihatnya, lalu kita akan mengatakan, ya, mengatakan dengan cinta. Nah, turun lagi ke bawah, akhirnya dia rasakan begitu indahnya saat kita memiliki karakter ikhlas dan karakter sabar itu. Sangat indah sekali. Jadi apapun yang menjadi ujian yang Allah berikan kepada kita harus selalu didasari oleh sabar dan ikhlas. Nah, itu sangat luar biasa. Tidak ada lagi orang yang merasa sabar itu akhirnya ada batasnya, atau ikhlas itu tapi merasa masih sakit, itu tidak ada lagi seperti itu. Ya, oke, next. Ya, dimanapun selalu ada hukum sebab akibat. Di dalam kehidupan kita, sebab akibat itu, hukum sebab akibat itu apapun ada. Kita lakukan kejahatan, maka Allah berikan kejahatan. Di dalam kehidupan kita, rasa jahat apa itu Allah berikan. Pada saat kita melakukan kebaikan, Allah juga akhirnya mendatangkan kebaikan itu. Nah, hukum sebab akibatnya dari bagaimana kita membangun dari karakter ini adalah bagaimana pada saat kita melakukan, kita berpikir, bersikap, bertindak dengan positif, kita selalu produktif, kita kontributif. Lalu kita lakukannya dengan kerja keras, cerdas, ikhlas, tuntas, berkualitas, lugas, Masya Allah. Kita melakukan juga kerjasama, sinergi dengan manusia lain, dengan teman lain, dengan teman-teman, dengan komunitas lain. Pada saat ada sinergi itu, maka akibatnya yang kita dapatkan dunia bahagia, akhirat surga. Dan itulah sukses mulia katanya. Banyak sekarang orang katakan sukses mulia adalah harta, tata, kata, cinta. Nah, itu Allah berikan dalam bentuk yang luar biasa sekali pada saat kita mau melakukan hukum sebab akibat ini. Ya, jadi kita pada saat kita memberikan kebaikan, maka Allah akan berikan kebaikan. Ya, oke, next, bagus. Di dalam membangun satu karakter agar cerdas, karakter kita cerdas dan terus selalu istilahnya sensi ya terhadap satu masalah, itu memang kita harus bentuk dengan berbagai dukungan, ya, termasuk kita harus bentuk dengan dukungan sistem navigasi kata hati. Hidup itu pilihan, ada dua pilihan. Di zona nafsu, maka energi kita akan turun. Nafsu itu terdiri dari kemarahan, selalu cemas, selalu hidupnya mengeluh, selalu merasa ketakutan hidupnya. Maka dia akan turun energinya dan hidup itu akan penuh hambatan. Pada saat dia melangkah adalah kakinya sakit karena dia sudah ada rasa marah dia simpan. Nah, ada juga hidup yang kita pilih zona ikhlas. Ini sangat tinggi sekali energinya. Karena di dalam zona ikhlas itu terdapat rasa syukur, kita penuh sabar, kita fokus, kita lebih tenang dan kita memiliki kebahagiaan. Yang beberapa saat kemarin banyak sekali yang menyampaikan tentang bahagia. Itu luar biasa sekali. Maka disinilah, di zona inilah kita akan terbebas dari hambatan. Ya, saat kita melangkah menyelesaikan masalah, Allah akan selalu memberikan jalan bagi orang yang selalu tenang, selalu sabar dan selalu syukur. Ya, next Pak Agus. Ada satu lagi yang memang sangat mendukung sekali bagaimana kita membentuk karakter cerdas kita, yaitu membangkitkan motivasi diri. Seperti yang selalu Pak Edi katakan, teman-teman lain katakan, Allah tidak mengubah satu kaum kecuali kaum itu merubahnya. Maka motivasi diri itu sangat kuat sekali. Pada saat kita memang niatkan bagaimana kita ingin menjadi karakter cerdas, memiliki karakter yang cerdas,
maka kita pun harus memotivasi diri untuk mencapai itu. Ya, oke, next Pak Agus. Ya, oke. Next. Ya. Bapak Ibu sekalian, di dalam membahas karakter cerdas ini yang terutama untuk kondisi sabar dan ikhlas, itu saya mengambil satu profesi sebagai guru. Bapak Ibu sekalian adalah guru di rumah pada saat ada anak-anak kita di rumah. Guru-guru di sekolah adalah guru mereka pada saat mereka di sekolah. Semua yang memiliki yang memiliki tugas mendidik adalah kita sebut guru, baik itu orang tua maupun guru-guru di sekolahan. Nah, ini guru ikhlas itu ternyata harus berdada lapang, berpikiran panjang, bermuka jernih, berlidah fasih, berdiri kukuh, berakal teguh. Nah, pada saat melakukan semua ini, insya Allah tidak ada lagi guru yang stres menghadapi muridnya. Seperti itu. Oke, lanjut. Karena dia sudah memiliki keikhlasan yang luar biasa. Pada saat itu akan muncullah yang namanya sabar. Seperti inikah guru yang bagus kita sebagai orang tua? Next, Pak Agus. Tapi sayang, anak-anak itu tidak bisa memilih siapa orang tua mereka. Gitu kan? Ya, oke, next. Hasil dari kondisi seperti ini. Nah, seperti ini anaknya, hasilnya. Ya, oke, next. Nah, atau ini yang kita pilih. Ya, dengan cara seperti ini akan muncul hasil yang beda. Ya, inilah yang disebut hukum sebab akibat. Ya, oke, next. Nah, inikah yang kita pilih. Ya, pada saat kita memang menjadi guru baik untuk mereka, maka mereka pun akan cemerlang dalam belajar. Jangan salahkan anak ternyata. Mohon maaf Ibu Bapak sekalian, kenapa saya fokus sekali terhadap anak. Karena luar biasa, dari sekian banyak klien saya, yang paling unik bagi saya adalah anak. Penyakitnya anak-anak. Sangat unik dan membuat saya tambah berpikir untuk menjadi cerdas bagaimana menghadapi problem mereka. Kalau orang tua hanya diabetes menahun, darah tinggi menahun, stroke, hanya itu. Tapi kalau anak-anak itu ada yang datang karena dibully, ada yang datang karena tidak pintar katanya, ada yang datang macam-macam dan sangat unik sekali. Makanya saya fokuskan malam ini kepada pendidikan anak. Ya, oke. Next, Pak Agus. Bapak dan Ibu sekalian, saya terdidik, mohon maaf, saya tidak seperti pemateri yang lalu-lalu, banyak sekali bukunya dari berbagai macam, tapi saya belajar dari betul-betul kehidupan. Semasa kehamilan anak pertama saya hobi sekali kalau ke rumah sakit bersalin itu, memeriksakan kehamilan, saya hobi sekali menghampiri seorang ibu yang sedang dalam antrian dokter. Karena hari biasa mereka tidak pernah diantarkan suaminya, termasuk saya, gitu kan? Saya berangkat sendiri, saya ibu-ibu yang lain juga seperti itu. Pada saat saya tanyakan sama mereka bagaimana cara mendidik anak. Nah, begitu mereka dipanggil dokter, ada yang ibu itu dipanggil dokter, saya pindah lagi ke ibu yang lain. Saya tanyakan lagi. Akhirnya setelah pulang, setelah saya 9 bulan menghadapi itu, saya rangkum. Hampir rata-rata dari ibu-ibu itu adalah mengatakan bahwa mendidik anak yang mudah itu adalah akhlaknya. Bukan mendidik ilmu dunianya, tapi mendidik dasarnya adalah akhlak. Saya berpikir bagaimana mengajari anak-anak saya dengan akhlak. Saya bukan agama yang bagus. Mungkin kalau suami saya memang dasarnya ustadz gitu kan. Tapi kalau saya seorang istri yang belum agamanya sebagus suami saya. Akhirnya saya berpikir. Satu hari saya ketemu satu buku kecil isinya hadis-hadis, tapi yang biasanya orang tua itu memberikannya hanya kepada anak. Tapi karena saya mengajarkan kepada anak, maka tanpa saya sadari, saya pun belajar tentang hadis itu. Luar biasa Ibu, mungkin Pak Agus kita lanjut aja ya, hadis tentang kasih sayang, hadis bagaimana kita bicara, hadis bagaimana persaudaraan, ya oke dilanjut aja Pak Agus, nanti biar Bapak Ibu sekalian bisa melihat apa-apa kira-kira hadis yang saya ini kan ternyata masih banyak Pak sebetulnya. Ya, hadis bagaimana kita berniat, hadis bagaimana jangan marah. Maka pada saat kita mengajarkan anak jangan marah,
kita sebagai orang tua juga tersentuh hatinya bahwa tidak boleh lagi ada marah. Maka pada saat anak saya terjadi ribut, bukannya nggak pernah berantem mereka, ada berantem, maka saya katakan, nah hadis tentang marah apa? Latak dop walakal jannah. Nah, artinya apa nak? Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Kamu masih mau marah, berhenti mereka. Jadi keseharian kami pada saat pergi itu selalu dalam satu hari itu ada dua hadis yang harus mereka hafal, dan biasanya di hari kemudian itu saya lombakan. Mereka itu saya lombakan, siapa yang hafal hadis jangan marah, mereka langsung itu, padahal hadiahnya hanya permen, tapi mereka luar biasa semangat karena saya bikin mereka semangat dalam menjawab hadis-hadis itu. Ya, oke, lanjut Pak Agus. Hadis tersenyum. Pada saat mereka cemburu, saya katakan, nak, ada hadis tersenyum. Iya, Mi. Akhirnya mereka bilang, senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Nah, Masya Allah, akhirnya mereka itu terbiasa. Makanya saya sering menagih pada saat mereka mau berangkat ke sekolah, mereka dalam kondisi cemberut, saya hanya menagih satu. Saya tidak menagih nilai mereka, tapi saya menagih satu. Kenapa tidak senyum, nak? Akhirnya mereka tersenyum, baru mereka berangkat. Nah itu, yang saya selalu lakukan ternyata luar biasa. Dari hadis ini membawa kita orang tua juga jadi memahami karakter itu. Jadi bukan mereka tidak pernah marah, bukan mereka tidak berantem, ada. Tapi kita begitu mereka ini kan dengan hadis-hadis ini, mereka ada yang mengingatkan sebagai pengingat mereka. Ya, oke, lanjut Pak Agus. Hadis makan dan minum jangan berdiri. Nah itu. Oke, lanjut Pak Agus sedikit lagi. Langsung aja ke itu Pak Agus. Langsung ke Kiai Maimun. Ini. Bapak Ibu sekalian, ada kata-kata bijak dari Kiai Maimun. Ini ada dua kata-kata bijak dari sekian banyak kata-kata bijak beliau ya. Yang mengatakan bahwa yang paling hebat bagi seorang guru adalah mendidik. Dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Jadi tidak ada lagi ya ke depan nanti yang namanya mengajar itu menjadi kesulitan. Karena itu indah, kata beliau. Ketika melihat murid-murid yang menjengkelkan dan melelahkan, terkadang hati teruji kesabarannya. Namun, hadirkanlah gambaran bahwa di antara salah satu dari mereka yang kelak akan menarik tangan kita menuju surga. Masya Allah. Pada saat kita bayangkan, hadirkan bayangan itu, tidak ada lagi kata-kata kita tidak ikhlas mengajar, tidak ada lagi kata-kata kita tidak sabar mengajar anak. Oke, next Pak Agus. Nah, ini satu lagi yang luar biasa saya mengatakan selalu ini kepada klien-klien saya yang bermasalah antara orang tua dengan anak. Jadi guru itu tidak usah punya niat bikin orang pintar, bikin pintar orang. Jadi orang tua jangan punya niat bikin anak menjadi pintar. Nanti kamu hanya bisa marah-marah ketika melihat anakmu, muridmu tidak pintar. Ikhlasnya jadi hilang. Yang penting niat menyampaikan ilmu dan mendidik dengan baik. Masalah muridmu atau anakmu kelak jadi pintar atau tidak, serahkan kepada Allah, didoakan saja terus-menerus agar muridnya mendapat hidayah, agar anak kita mendapat hidayah. Itu yang luar biasa. Itu sangat terbukti akhirnya. Banyak orang tua mengatakan sukses, akhirnya mereka menemukan cara mendidik anak. Oke, next Pak Agus. Ini ada kata-kata Khalil Gibran yang mengatakan tentang anak. Anakmu bukan milikmu, mereka adalah putra-putri sang hidup yang rindu akan dirinya sendiri. Mereka lahir lewat engkau, tetapi bukan dari engkau. Mereka ada padamu, tetapi bukan milikmu. Berilah mereka kasih sayang, namun jangan berikan pemikiranmu. Karena pada mereka ada alam pikiran sendiri. Patut kau berikan rumah bagi raganya, namun tidak bagi jiwanya. Sebab jiwa mereka adalah penghuni masa depan yang tidak dapat kau kunjungi. Sekalipun dalam mimpimu, engkau boleh berusaha menyerupai mereka, namun tidak boleh membuat mereka menyerupai engkau. Sebab kehidupan tidak pernah berjalan mundur ataupun tenggelam ke masa lampau. Engkaulah busur tempat anakmu. Anak panah hidup melesat pergi. Nah itu,
Mudah-mudahan ini menjadi pegangan kita ya Bapak Ibu sekalian, karena luar biasa sekali. Pada saat saya mengatakan sama Pak Edi, karena luar biasanya kasus-kasus tentang anak, saya katakan sama Pak Edi, saya ingin juga seperti dokter lain, saya ingin mengambil khusus sebagai terapis spesialis anak. Tapi ternyata Pak Edi mengatakan, mengingatkan saya, anak itu terkadang terbentuk dari orang tuanya. Jadi pada saat anak ibu terapi, orang tuanya tidak terapi, maka tidak terjadi pembenahan yang baik. Maka tidak jadi saya ambil spesialis anak. Makanya jadi kalau anak-anaknya bermasalah, yang saya tanyakan orang tuanya, itu lebih mudah mengubah anak itu. Oke, next Pak Agus. Ya, pada saat kita terbentuk keluarga yang seperti ini, maka next Pak Agus, akan muncullah satu doa. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab. Pada terjadi hari kiamat. Nah, ini akan muncul doa dari anak-anak yang memang terbina. Terbina dengan dengan orang tua yang ikhlas, dengan orang tua yang sabar. Ya, oke, lanjut next Pak Agus. Ya, terima kasih. Dan sebelumnya ada ini Pak Agus, tersenyumlah, senyum ikhlas menghindarkan diri kita dari kebencian dan amarah. Nah, usahakan berarti kita harus senyumnya ikhlas. Bukan senyum say hello, tapi senyumnya harus ikhlas. Maka dia akan menghindari kita dari kebencian dan kemarahan. Ada satu bonus dari saya dapatkan dari Google. Ini biasanya yang saya dapat pelajaran dari para guru saya, tempelkan, ada gambar, next ya Pak Agus. Ada satu gambar yang katanya kalau anak itu ditaruh satu gambar atau kata-kata baik, sekitar 150 kali mereka melihat kata-kata itu, atau melihat susunan ini, insya Allah mereka akan terbentuk. Dikit sedikit mereka akan terbentuk. Ya, misalnya di itunya anak soleh, anak cerdas seperti itu. Bapak Ibu sekalian, pernah saya hanya testimoni sedikit. Pada saat itu ada satu anak yang mengeluhkan bahwa Ibu, saya kalau disuruh belajar itu selalu dimarah-marahi oleh orang tua saya. Makanya saya katakan besok-besok nak kalau belajar itu jangan nunggu disuruh biar tidak dimarahi. Dengan cara apa Bu? Saya supaya bisa. Ibu bapak sekalian, dulu kita pernah ada pelajaran menulis halus. Pada saat itu kita harus menulis satu lembar itu, ini Ibu Budi, ini Ibu Budi, ini Ibu Budi. Akhirnya sekarang saya menjadi resep untuk anak-anak yang bermasalah tidak fokus belajar. Akhirnya saya suruh tuliskan, saya fokus dalam belajar. Itu satu lembar. Nak, masih kurang nak, lembar berikutnya saya fokus dalam belajar. Saya ingin belajar, berlembar-lembar tulis itu. Alhamdulillah anak itu tidak lagi disuruh-suruh dalam mengerjakan PR, dalam belajar, dia sudah punya keinginan untuk belajar sendiri. Seperti itu. Bapak Ibu sekalian, demikian materi yang saya sampaikan saat ini. Saya tidak mengambil dari banyak buku karena memang saya terus terang saya kurang banyak baca sebetulnya, tapi saya lebih senang belajar dari kehidupan orang-orang, Bu. Nah, itu saya kumpulkan bagaimana saya akhirnya melakukannya sampai kemarin saya baru tersadar oleh kata-kata anak pertama saya katakan, kayaknya Umi kita ini Umi paling santai sedunia. Karena kalau melihat pelajaran dari orang-orang yang saya temui, Masya Allah mereka begitu santai mendidik anaknya. Saya bilang kenapa saya harus marah-marah? Akhirnya saya harus ikut dengan mereka kan gitu ya. Nah itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan menjadi manfaat untuk diri saya, untuk keluarga saya, dan itu khususnya, dan untuk umumnya itu untuk Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan kita semua, dan kebaikan itu datangnya dari Allah, kekurangan dari saya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Agus. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya. Umi ceritanya luar biasa dan langsung bisa dipraktekkan, karena saya pun beberapa minggu yang lalu kontak sama Umi ya, tentang ikhlas itu bagaimana ini rupanya, dengan kata-kata yang
sederhana yang disebut ikhlas full gitu ya, atau pol ya, dan pakai ketulusan ikhlas itu juga alhamdulillah ibu mertua saya tadinya sesak napas dalam waktu singkat juga alhamdulillah bisa teratasi karena masalah ikhlas saja. Karena kalau kita sendiri terutama anak-anaknya tidak melakukan hal ikhlas, vibrasi positifnya nggak terjalin dengan baik begitu. Iya. Baik, karena ini menarik sekali kupasannya kali ini, cerdas berkarakter. Ini silahkan bagi sahabat-sahabat yang di sini untuk bisa sharing ataupun bertanya. Karena waktu masih cukup panjang nih, masih 20 menit kira-kira ya. 20 menit. Yes, 28 menit ya. Semoga silahkan kalau yang mau bertanya boleh pakai reaksi seperti ini atau pakai say hello gitu ya. Ini atau sharing-sharing ya, silahkan dari pengalaman hidup. Intinya sifatnya kita sharing di sini. Saya menerima sharing. Ya, silahkan. Ada rekamannya ya. Jadi kalau Bu Susi menanyakan, ada rekamannya besok, insya Allah langsung di YouTube ya. Kita ada di ICEP Pak Edi Iskandar ya. Ada YouTube di sana. Semua kegiatan selama Ramadan ini kita dokumentasikan. Jadi tidak perlu khawatir ya. Silahkan ada yang mau bertanya atau sharing, monggo ya, menambahkan gitu. Cukup menarik nih kupasan kali ini. Ya. Ini yang untuk Bapak Ibu yang hadir di sini, mungkin kalau untuk usia kita, mungkin kita tidak lagi mendidik anak-anak yang ribet lagi gitu kan, karena mereka sudah dewasa. Tolong sampaikan Bu kepada mereka yang masih pengantin baru, masih baru punya anak 1, anak 2 gitu kan. Itu tolong sampaikan, Masya Allah, mereka pun harus lebih mudah ininya melakukan kegiatan sehari-harinya sebagai orang tua seperti itu. Ya. Baik, ada yang menginginkan sharing? Ternyata udah banyak yang paham ini. Udah ada karena mending paham semua ya kalau parenting. Iya. Bu Rika juga. Iya, betul. Ada komentar tentang parenting. Zahra. Zahra apa? Firda ya. Zahra ya, Zahra. Sebentar saya buka dulu. Firda. Ya, silahkan Firda. Zahra sharing. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas ilmunya. Aku mau bertanya nih, mewakili anak-anak yang lagi merantau jauh. Terkadang kan mendengar pencerahan seperti ini semangatnya langsung. Nah tiba-tiba nanti ada mundur lagi karena memang kalau perbedaannya kalau dekat sama orang tua lebih intensif, kesehariannya selalu mendapatkan pencerahan gitu. Nah tapi kan kalau misalkan jauh kan sekali mendapat pencerahan, terus setelah itu ada problem tiba-tiba menggugurkan semangat kita lagi. Itu gimana cara biar kita konsisten untuk bisa memberikan semangat terus-menerus setiap hari. Itu pertanyaan. Terima kasih. Langsung saya jawab, Pak Agus. Pak Agus belum dibuka itu ya, kata itunya. Suaranya Pak Agus. Pak Agus tutup. Pak Sofyan, silahkan Pak Sofyan. Pak Sofyan. Ya, 2 pertanyaan nanti dijawab langsung ya. Baik. Silakan. Pak Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada barangkali dua hal ya. Yang pertama berubahnya karakter gitu ya, berubah karakter, katakanlah dari apakah masih mungkin gitu, misalnya dari umur 7 tahun, 10 tahun, mungkinkah itu karakter orang tuh misalnya dari tadinya keras bisa jadi lembut, seperti yang Ibu jelaskan gitu ya. Kemudian yang pertama, yang kedua kan ada istilah itu tidak mangga tidak jatuh tidak jauh dari buah tidak jatuh dari pohon, tidak jauh dari pohonnya.
Jadi saya barangkali ini pengalaman saja ini ya. Ya. Ini kan punya anak 2 laki-laki ini. Ya. Nah, jadi agak berbeda gitu ini karakternya. Nah, saya ini kan dengan teknologi ini kan agak ya belum canggih banget. Sementara anak saya itu kan orang-orang ini semua. Jadi kalau saya minta ajari dengan yang satu, ini kok lupa terus sih papa ini. Papa ini gimana sih? Tapi kalau yang satunya begini Pak katanya. Jadi rasanya sejuk gitu ya. Nah, itu gimana ini Bu ya? Barangkali teman-teman lain merasakan juga itu ya. 2 hal itu. Terima kasih Bu. Ya, baik. Terima kasih. Saya jawab dulu dengan Zahra ya. Ya, siap Bu. Iya. Zahra, pada saat kita memang sudah niatkan, ya, tidak ada yang utama gini, yang menjadi andalan kita adalah bahwa tidak ada di dunia ini yang terjadi tanpa izin Allah. Pada saat kamu memang Allah takdirkan harus jauh sekolah di luar negeri dan jauh dari orang tua, yang menjadi turun naiknya itu berarti karakter cerdas kamu yang belum kamu bina. Ya, tadi ada beberapa langkah ya. Juga harus sebagai olah tadi ya, empat hal itu coba kamu jaga. Ya, olah tadi ya, olah pikir, olah hati, olah rasa, olah raga itu kamu bina itu. Ya, kamu selalu terbuka pikirannya, kamu selalu inovatif, kamu selalu kreatif, kamu selalu beriman kepada Allah, bertakwa, kamu juga sehat lahir batin. Juga olah karsanya kamu sering menolong orang, Masya Allah. Kamu tidak ada lagi yang namanya merasa jauh dari orang tua. Wah, spiritnya beda ya dengan pada saat dekat dengan orang tua. Itu karena menganggap bahwa diri kamu masih seperti anak terbuang, jadinya seperti itu ya nak ya. Nah, pada saat kamu mengatakan ini, jadinya harus sekarang karakter cerdas itu harus kamu bangun. Ya, luruskan niat. Luruskan niat pada saat memang Allah takdirkan saya bersekolah di sana. Jangan berpikir lagi. Jadi olah di sini tidak ada olah negatif, nak. Ya, yang membentuk karakter kamu tidak ada di sini olah negatif katanya. Tapi semua bagus, olah pikir, olah hati, olah rasa, olah raga, itu semua positif. Nah, pada saat semua positif itu terbentuk, maka karakter kamu tidak ada lagi yang namanya. Nah, makanya seringkali Umi mengatakan sama kamu, nak, setiap kamu di negara orang, kamu selalu berbuat kebaikan kepada orang lain, kamu tidak merasa kamu jauh dari orang tua. Karena orang lain pun akan selalu baik kepada kamu. Akan selalu Allah tolong kamu, dimanapun. Itu sangat ringan. Maka kalau anak saya ini selalu mengatakan, kalau Umi itu, katanya, pesan-pesannya harus cuma katakan begini, nak, doakan. Bagi kawan-kawanmu yang membuat kamu jengkel, doakan supaya Allah rubah kebiasaannya. Nah, terus dia selalu mengeluhkan pelajarannya misalkan gitu. Saya langsung berdoa, nak, biar Allah buka pikiran dan hati kita mudah menerima pelajaran. Nah, itu seperti itu. Jadi tolong, nak, yang namanya karakter itu tolong dibangun. Ya, karakter itu ternyata kalau dengan EFT, nak, lakukan. Saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya sabar. Ya Allah, tambahkan sabar. Nah, kamu kan sudah bisa EFT ya. Jadi insya Allah, kamu lakukan itu rutin, mengatakan itu kepada Allah, maka Allah turunkan kemudahan itu. Kamu bisa membuat ikhlas dan sabar. Ya, secara diri kamu harus punya motivasi. Secara diri kamu juga harus memilih zona positif ya, zona tadi, apa tuh ya, yang zona ikhlas. Zona ikhlas itu kamu pilih. Yang kedua, kamu selalu minta kepada Allah untuk selalu dijaga. Ya, dengan selalu berdoa kepada Allah. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Sudah ya, Zahra ya. Kepada Pak Sofyan. Ya, untuk karakter yang berubah-ubah, Bapak, saya setelah mempelajari 7 tahun saya buka klinik ini, Pak, saya mempelajari ternyata kalau Allah tidak rubah-rubah, jadi yang namanya perubahan keimanan manusia itu memang sudah adanya begitu, Pak. Ada naik, ada turun. Ada naik, ada turun. Nah, setelah saya berpikir, pada saat kita sebagai orang tua menginginkan anak selalu dalam posisi soleh,
saya lagi berpikir, Pak, dari mana amal soleh kita mengingatkan dia untuk berbuat kebaikan. Nah itu, masa anak tetangga kita ketuk-ketuk, hei anak tetangga, ayo soleh. Karena anak kita udah soleh semua, Pak. Tidak lagi tempat kita untuk menasihati dia. Akhirnya hilanglah semua pahala soleh kita, Pak. Padahal pada saat dia naik turun itu di tempat kita untuk mendidik dia, mengingatkan dia. Pada saat dia mendidik kita mengingatkan dia, Pak, kita juga sedang mengingatkan diri kita, Pak, sebetulnya. Ya. Kenapa pada saat kita menasihati itu juga sebagai, kalau kita di EFT itu take and give jadi, Pak. Pada saat kita memberikan pencerahan kepada klien-klien kita pun sedang mencerahkan diri kita. Oh ya, selama ini mungkin sabar kita yang kurang, ikhlas kita yang kurang. Dan Bapak tolong juga berpikir begini, Ibu kayaknya naik turun gitu ya, agak dikurangi Pak. Karena begitu Bapak selalu berpikir seperti itu, Bapak akan selalu diuji sama Allah kayak gitu. Jadi pada saat orang ketakutan menghadapi ujian Allah, maka datang ujian Allah. Gitu. Jadi katanya justru gini, pada saat musim pandemi gini, banyak anak-anak sekolah di rumah. Dan banyak di satu grup anak saya sekolah, anak saya paling kecil itu kelas 5 SD, umur 11 tahun. Itu satu grup itu mengatakan keluhan semua orang tuanya menghadapi anaknya selama di rumah. Belajar. Saya sudah niatkan dari awal, pada saat mereka sekolah di rumah, saya akan siapkan waktu saya akan selalu enjoy menghadapi mereka, walaupun memang ada kesulitan pasti ada, Pak. Nggak mungkin Allah tidak berikan kesulitan. Tapi yang ada ternyata Masya Allah, Pak, anak saya lebih enak dia mengerjakan soalnya di rumah kakaknya, Pak. Nggak mau di rumah saya, Pak. Gitu. Nggak mau dengan saya. Nah itu, jadi menurut saya, loh, ya Allah padahal saya sudah siap. Pada saat kemarin kalau saya mengatakan, ya Allah, gimana saya menghadapi anak saya? Bagaimana? Mungkin Pak yang namanya itu pun Masya Allah, ujian Allah luar biasa. Akan datang kepada kita. Nah bukannya saya nggak mau dikasih ujian Allah. Tapi saya positifkan dulu aja ujian Allah. Oh enggak, nanti begitu ujian Allah datang pada saya mendidik anak di rumah, saya akan hadapi. Bismillah ya Allah, mampukan saya. Sanggupkan saya, beri saya sabar, beri saya ikhlas. Hanya itu Pak. Ternyata malah yang saya mintakan itu nggak Allah kasih Pak. Akhirnya saya diuji dari yang lain gitu Pak. Bukannya berarti nggak diuji Pak. Diuji dari yang lain. Nah untuk hal yang kedua, buah tidak jauh dari itu. Pak, makanya kalau Bapak menginginkan semuanya anak itu menjadi soleh, Bapak akhirnya tidak ada amal soleh lagi gitu kan Pak ya. Nah kenapa Pak? Jadi gini, itu bagian dari ujian kita sebagai orang tua. Padahal katanya sebagai orang tua itu tidak boleh menilai satu anak dengan yang lain, gitu kan? Kok anak yang pertama seperti ini ya? Kok anak yang kedua begini ya? Gitu kan? Itu jangan, ya. Pada saat melihat kakaknya yang seperti itu, mungkin di dalam pikiran Bapak, anak ini selalu nurut, anak ini selalu sabar. Karena melihat seringnya anak yang nomor 2 itu melakukan, Bapak ini ya tidak kesabaran, karena juga mungkin dalam pikiran Bapak, anak ini yang satu beda ya dengan kakaknya ya. Kok yo nggak mau sabar gitu kan menghadapi bapaknya. Nah itu Pak, tolong Pak. Jadi yang namanya vibrasi itu luar biasa kuat sekali Pak. Jadi pada saat Bapak menginginkan anak yang kedua seperti kakaknya, tolong vibrasi Bapak untuk merubah kebiasaan dia. Paling tidak mereka tidak sama banget lah Pak. Orang itu nggak pernah bisa sama. Paling tidak bisa melihat seperti apa kakaknya. Nah, bagian dari ujian Bapak yang namanya minta tolong, Bapak juga kudu sabar. Kalau dia agak-agak kurang sabar, kita yang namanya minta tolong harus sabar, Pak. Mudah-mudahan dengan kesabaran kita, dengan kenyamanan kita, keikhlasan yang kita berikan kepada mereka, mereka akhirnya menjadi agak sungkan. Ya, ada satu peristiwa memang saya gini, saya hidupnya nggak mau susah terhadap anak-anak. Ya, jadi satu hari saya telat menjemput anak saya yang paling kecil. Dia akhirnya ngambek dan dia marah luar biasa. Dia lari ke atas. Saya tidak hampiri dia. Tapi saya di ruang makan saya hanya berdoa, ya Allah,
memang salah saya telat menjemputnya. Tapi ya Allah, yang saya inginkan anak saya tidak seperti itu marah-marah. Karena itu akhlaknya menjadi tidak baik, kan seperti itu. Ya Allah, datangkan dia kepadaku dan meminta maaf, dan kami akhirnya saling memaafkan. Seperti itu, Pak. Saya tarik dengan doa, Masya Allah, Pak. Selesai dia mandi, selesai dia turun, dia peluk-peluk saya, dia katakan, maafkan aku Umi. Aku sudah marah-marah. Padahal saya tidak marah-marah ke dia gitu kan. Tapi saya tarik dia dengan doa saya, Allah yang menggerakkan dia. Dan itu ternyata lebih mudah. Ya, Bapak, Pak Sofian, itu yang hanya itu yang bisa saya jawab ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa dapat jawaban dari yang lain. Terima kasih. Ya Pak. Ini Pak Sofian, di grup Ya. chat ini juga ada ini Umi, ada beberapa 3 penanya ya. Ya. Bu Sadek yang pertama. Assalamualaikum Bu Nurita. Pak Sadek ini. Pak Sadek ya, Pak Sadek. Pak Sadek ya. Oh, Pak Sadek ya. Anak saya sekolah di Yayasan Islam. Di sana biasanya sholat sunat duha berjamaah dan ibadah-ibadah yang lain, dan bersyukur berterima kasih pada guru. Tapi kalau di rumah, kalau kurang kontrol, kadang dia tinggalkan ibadah-ibadah tersebut. Apakah karakter cerdasnya belum terbentuk atau bagaimana? Karena kami orang tua kerja di pulau yang terpisah-pisah dengan anak-anak. Mohon pencerahannya Umi. Oh gitu ya. Ya, baik. Bapak, karakter itu selalu terbentuk melalui proses. Jadi tidak, kalau bagi Allah itu kun fayakun kan. Tapi tetap Allah itu menginginkan semua itu terjadi by proses. Semua itu harus lewat proses. Nah, pada saat dia terdidik seperti itu di sekolahannya, kenapa di rumah tidak? Bapak Ibu coba kembali kepada diri masing-masing, Bapak Ibu sekalian, ada nggak kekhawatiran? Ya, ada tidak kekhawatiran bahwa anak itu kalau di rumah nanti tidak seperti di sekolah, kadang hilang kontrol. Kalau di sekolah dia terkontrol, tapi kalau di rumah itu dia nanti akan hilang kontrol. Nah, pada saat dia terbangun di sekolah, sebetulnya itu akan menjadi kebiasaan dia di rumah. Itu bisa, Pak. Tapi banyak orang tua dari kita semua ini, banyak tingkat kecemasan untuk membina anak, mendidik anak itu sangat tinggi. Makanya seperti Kiai Maimun itu. Yang ada kamu nanti akan marah-marah atau kamu tidak ikhlas. Nah, pada saat dia berbeda dengan kondisi di sekolahan, itu juga bagian dari tugas kita, Pak, mengingatkan. Jadi banyak orang tua yang memang ternyata memang hanya mengambil enaknya saja. Sekolah yang susah-susah, kita di rumah maunya jadi. Gitu kan. Pada saat Allah takdirkan wabah ini, kita harus mendidik dia, harus mendidik mereka, itu akhirnya kita ditemukan hal-hal yang memang perlunya ada keikhlasan dan kesabaran kita. Gitu. Jadi pada saat dia ada perubahan itu, berarti Bapak bukannya dia belum terbentuk karakter cerdasnya, bukan Pak. Karena anak-anak itu cerdas benar Pak. Makanya Pak, pada saat anak-anak itu cerdas, tapi memang harus selalu diingatkan. Karena memang itu tempatnya kita amal soleh Pak. Kita dititipkan Allah itu bukan untuk melihat dia langsung berkembang sendiri, tidak. Tapi pada saat di rumah memang sudah jatah kita untuk melakukan mengingatkan, mengajak gitu kan. Tapi kalau Bapak memang orang tua yang kerjanya di pulau terpisah dengan anak-anak, itu seharusnya tingkat kecemasannya Pak yang harus Bapak kurangi Pak. Bagaimana kalau dia nanti pulang ke rumah, dia sholat di rumah, bagaimana? Pak, tolong Pak, jadikan anak-anak itu mereka cerdas karakternya dengan kekuatan doa kita, Pak. Apalagi Bapak jauh dengan mereka. Biar Allah yang menyampaikan, Pak. Bapak nggak usah mikir kemampuan Bapak, Pak. Bapak nggak mampu, Pak. Membuat mereka pintar. Membuat mereka cerdas, Bapak nggak mampu, Pak. Tapi pada saat Bapak dengan ikhlas, pada Allah meminta dan mendoakan, tapi tetap Pak sampaikan sama mereka, nak tolong dijaga yang namanya sholatnya, tolong dijaga saumnya, sholat jamaahnya, nah seperti itu Pak, tolong. Tapi pada saat Bapak tingkat kecemasannya masya Allah, Allah nggak bantu kita Pak, ya. Makanya dengan anak saya di Turki ini Pak, waktu awal-awal dia berangkat, itu saya sering video call. Ternyata begitu video call, hati saya semakin miris karena memikirkan anak saya jauh.
Saya terapis juga manusia, Pak, gitu kan. Sering juga diuji soal rasa kan sama Allah. Akhirnya saya berpikir bagaimana ya supaya saya tidak merasa sedih terhadap perpisahan ini. Akhirnya saya katakan sama anak saya, "Nak, kalau video call tiap hari, kamu serasa tidak pernah tidak berada di luar negeri. Nggak seru. Jadi kita video call-nya jarang-jarang aja ya," saya bilang gitu. Padahal itu dalam rangka menjaga hati dia, menjaga hati saya, supaya tidak saling khawatir. Jadi dia akan menghubungi saya pada saat dia urgent, butuh saya. Saya akan hubungi dia pada saat saya urgent, butuh dia. Hanya itu, Pak. Nah, pada saat tingkatan cemasnya kita sudah mengurangi itu, insya Allah, Pak, apa yang kita takutkan, dia tidak lagi berjamaah sholatnya, tidak. Nah itu, Masya Allah, itu akan Allah uji kita akhirnya, Pak. Makanya sepertinya kita juga jangan menantang ujian Allah juga ya, maksudnya jangan gini, ya Allah gimana ya, bukan menantang ya, apa ya kalau saya bilang ya, tapi pada intinya gini aja Pak, pada saat memang kita selalu siap dengan ujian Allah, kita selalu positifkan ujian Allah, maka yang namanya kita keluar ikhlas itu mudah. Jadi selama 7 tahun ini saya pelajari kenapa klien saya banyak mengatakan ikhlas itu susah. Ikhlas itu tidak mudah, sabar itu susah, sabar itu tidak mudah. Ternyata hampir rata-rata begitu kita terima ujian Allah, yang ada di dalam pikiran kita hanya kesusahan. Begitu saya pelajari, oh ternyata begitu kita mempositifkan segala ujian Allah, oh Allah berikan ujian ini dalam rangka, saya harus cerdas, saya harus bisa menghadapi anak saya harus bisa mengajarkan anak saya. Tapi urusan dia paham, urusan dia cerdas, Allah yang punya kuasanya kan gitu. Nah itu kita lakukan itu, maka muncullah keikhlasan kita. Jadi Bapak jangan takut dengan kondisi seperti itu. Itulah tugas kita orang tua untuk menyampaikan ya Pak ya. Kalau saya itu lebih tertarik soalnya yang masalah-masalah ini karena luar biasa. Kita tarik anak-anak kita dalam kebaikan itu dengan cara doa kita Pak. Itu ya baik Pak Agus, mudah-mudahan terjawab. Ya baik, mudah-mudahan puas ya Bu. Pak Sadek ya. Alhamdulillah nih puas nih Pak Sadek. Terima kasih Umi atas penjelasannya. Insya Allah bisa diterapkan. Lebih ikhlas, kurangi kecemasan dan sabar. Ini ada pertanyaan yang berikutnya Umi. Bu Najemiah ya. Bagaimana kalau ada bapak dan ibu beda cara mendidik? Mana yang dibenahi duluan? Itu yang pertanyaan pertama dari Bu Najemiah. Pertanyaan yang kedua beliau, bagaimana cara kalau teman yang orang tertutup, susah diajak berdialog tentang apa saja, selalu menarik diri. Caranya bagaimana, Umi? Begitu. Yang pertama dulu ya, Bu Mia ya. Bu Mia, satu rumah itu antara bapak dan ibu pasti beda. Beda didik. Cuma pada saat keduanya bisa menyatukan rasa, ya, walaupun berbeda pendidikannya, tapi begitu kita merasakan ada satu kesamaan dalam satu hal aja yang kita cari. Misalnya kita pilih untuk sabarannya, itu kita bisa samakan kalau untuk sabarannya. Bisa untuk keikhlasannya, bisa kita samakan, kita padukan. Tapi untuk mendidik, cara mendidiknya memang selalu akan berbeda. Tapi pada saat untuk membenahi itu, Bu, tidak kuasa kita untuk membenahi suami kita. Bapak tidak kuasa kita untuk membenahi istri kita. Tapi semua itu kuasa Allah. Jadi apa yang Bu Mia inginkan, silakan berdoa pada Allah. Ya Allah, pahamkan dia tentang apa yang ku mau, tentang pendidikan ini. Begitu juga suami. Ya Allah, pahamkan istriku tentang apa yang ku inginkan dalam mendidik anak. Seperti itu. Supaya kami bisa saling bersinergi. Yang namanya perbedaan itu memang harus disatukan dalam sinergi, Bu. Jadi pada saat berbeda pendidikan itu, karena masing-masing memiliki ego. Jadi pada saat egonya hampir rata-rata yang saya temui, jadi terbentuknya anak itu karena orang tuanya sendiri masih saling mempertahankan pendapatnya. Seperti itu. Mereka tidak saling belajar apa yang menjadi. Jadi kita selalu berpikir suami saya itu begitu mendidiknya bla bla bla. Kenapa enggak ibu doakan? Ya Allah,
pahamkan suami saya bahwa anak ini perlu didikannya seperti ini. Pahamkan dia. Sebagai suami, ya Allah pahamkan istri saya dalam mendidik anak tuh harusnya seperti ini. Seperti itu, Bu. Itu lebih enak, Bu. Jadi yang namanya kita, Pak, Bapak yang harus dirubah. Bu, Ibu yang harus dirubah. Itu nggak bisa. Kecuali kalau Bapak sama Ibu datang ke saya gitu kan. Nanti saya itu ada ruang harus ada terpisah tuh. Bapak dulu yang diterapi gitu kan. Terus Ibu dulu yang lalu ibunya diterapi kan gitu. Tapi pada saat ibu dan bapak ingin mendidik satu anak, itu memang tidak pernah bisa, Bu. Tidak pernah bisa kalau pasti ada cara yang berbeda. Cuma pada saat perbedaan itulah yang namanya perbedaan itu katanya rahmat, Bu. Ya, pada saat kita merasakan rahmat Allah, insya Allah perbedaan itu tidak akan pernah terasa. Ya, yang utama itu, Bu, jangan sampai perbedaan antara bapak dengan ibu akhirnya anak malah jadi tidak beres. Ya, jadi kalau untuk dibenahi kedua-duanya harus dibenahi. Ya, mana yang jadi tidak ada yang namanya orang merubah orang lain, tapi bagaimana yang bagus itu dia merubah dirinya. Ya, jangan lagi melihat kesalahan orang lain, tapi bagaimana melihat kesalahan kita atau kekurangan kita. Oke, Bu Mia, mudah-mudahan terjawab. Ya, yang selanjutnya. Tadi pertanyaan Bu Mia yang kedua. Ada lagi Pak Agus yang nomor 2 tadi apa? Itu tadi. Bagaimana caranya kalau ada teman yang orangnya tertutup, susah diajak berdialog tentang apa saja, selalu menarik diri. Caranya bagaimana? Gitu. Maksudnya untuk diajak berdialog karena orangnya tertutup. Ya. Gitu. Oh gitu. Ya. Pertama, memang terkadang sesuatu itu terjadi karena selalu pola pikir kita. Bapak Ibu, saya itu sering menemukan klien yang mengatakan begini. Ibu, saya punya suami stroke, tapinya suami saya orang yang paling gengsi untuk bercerita. Apalagi suruh curhat, Bu, katanya. Akhirnya saya sebagai terapis, saya katakan, Ibu, dengan Ibu tidak mau cerita, dengan saya mau. Saya nggak mau punya pikiran negatif, Bu. Nah, pada saat Ibu melihat teman Ibu kebiasaannya seperti itu, lalu Ibu selalu pikirkan bahwa dia selalu tertutup, maka Ibu akan menemukannya selalu seperti itu. Bu, ya diberubah, Bu, pikiran Ibu. Ya Allah, selama ini yang saya tahu dia tertutup. Tolong bukakan pikiran dan hatinya. Karena saya ingin membantunya, ya Allah, supaya dia mau bercerita. Coba, Bu. Ini ya, Bu, ya, kalau di EFT itu, kalau belum Allah ijabah, berarti antara pikiran dengan hati belum kompak. Mind, body, and soul. Ya, begitu pikiran kita oke, saya mendoakan dia agar terbuka, di hati katakan, ya, selama ini memang dia nggak mau terbuka. Tapi ya Allah, Engkau bisa merubahnya menjadi terbuka. Ya Bu, belajar Bu. Nanti sebelum ikut kelas Pak Edi, belajar dulu ini Bu, latihan Bu. Nanti baru ini oleh Pak Edi. Belajar EFT-nya ya Bu ya. Ya, terima kasih. Baik. Silakan Pak Agus. Pertanyaan terakhir, tapi mohon dijawab singkat karena masalah waktu, durasi waktu Bu. Ini Bu Ana ya, pertanyaannya di. Oh ya, baik. Iya. Bagaimana membimbing anak kita yang berkebutuhan khusus agar berkarakter dan bisa berkembang, Umi? Silakan. Ya, baik. Ibu, yang saya lakukan selama ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, yang saya utamakan orang tuanya, Bu, yang diterapi. Ya, selama ini banyak anak-anak berkebutuhan khusus karena para orang tua tidak mengetahui apa penyebab dari terlahirnya anak seperti itu. Jadi suatu ketika ada seorang ibu bawa anak usia 4 tahun, anaknya tuli dan bisu. Dia minta anak ini diterapi supaya nurut, supaya ibunya tidak marah-marah. Akhirnya anaknya malah justru saya suruh main, ibunya yang saya terapi. Saya katakan, Ibu, saya mau tanya, kenapa terlahir anak seperti ini? Adakah kesalahan yang Ibu lakukan? Ternyata dia menangis dan mengatakan bahwa dia sempat hampir menggugurkan anak ini. Dia minum berbagai macam obat. Ya, berbagai macam obat dia konsumsi, lalu anak ini masih bertahan dan terlahir seperti ini. Akhirnya dia menangis dan dia mau diterapi, dan saat ini bukan anak yang diterapi. Begitu dia diterapi, orang tuanya ikhlas menghadapi anak berkebutuhan khusus dengan keikhlasan dan kesabarannya, maka Allah mudahkan.
Anak itu tidak lagi diajarkan dengan cara jerit-jerit. Ibunya lebih ringan mengajarkan. Nah, kalau untuk yang berkebutuhan khusus, saya minta kepada orang tuanya. Kepada orang tuanya, apalagi anak itu masih memang usia di bawah ya, masih usia sebelum menikah. Ya, itu masih kondisi orang tua yang memang harus kita inikan. Begitu mungkin bisa jadi anak berkebutuhan khusus itu semakin tidak bisa kita kendalikan tingkah lakunya, karena kita pertama pernah ada yang mengakui bahwa dia selama ini belum bisa mengakui anaknya ini, belum bisa menerima anaknya ini. Masya Allah Bu, ada seorang bapak yang tadinya mau dioperasi jantung, tapi saya katakan, Pak, kira-kira ada nggak keluhan di keluarga yang Bapak paling nggak nyaman? Saya punya anak berkebutuhan khusus yang sudah mulai dewasa, dan ini mengganggu kejiwaan saya. Pak, Bu, ya pagi ini sebelum Bapak ke rumah sakit, tolong Bapak terima anak ini dengan senang hati. Bapak doakan supaya Allah pahamkan dia, bahwa mudahkan dalam mengurus dia. Masya Allah. Bapaknya datang ke rumah sakit tidak jadi dioperasi, Bu. Dan anaknya katanya, Masya Allah, sudah berkembang dengan baik. Paling tidak sulit untuk dididik. Seperti itu. Ya, terima kasih. Itu testimoni yang pernah saya hadapi. Ya, Bu Ana, terima kasih. Ya, Pak Agus, sudah Pak Agus? Baik, alhamdulillah sudah cukup ya. Ini sebelum kita akhiri, nanti saya kasih ada dari EFT Center pengumuman-pengumuman. Nah, setelah itu ngasih pertanyaan ke pemirsa. Ada 2 buku free, buku Cara Sehat Abad 21. Wah. Pertanyaan dari materinya. Jadi nanti silakan siapa yang bisa cepat angkat tangan, itu ada 2 kebetulan. Ada 2 buku free. Oh gitu. Ya. Nah, ini anunya seperti ini ya, mohon maaf ya untuk share untuk ini bukunya seperti ini nanti yang diberikan. Lebih halaman. Nah, sebelum kita akhiri, ini buku ini yang nanti. Oke, siap-siap ya. Ya bukunya seperti ini. Nah, sebelum ini ada beberapa. Bukunya seperti ini, Ibu. Free dari Master Edi. Sebentar, ini luar biasa. Ada keterangan ada sedikit pengumuman. Ada besok ada workshop. Insya Allah juga saya ikut. Ya. Walaupun saya langsing tapi pengen gemuk gitu loh. Boleh. Jadi tidak ada weight loss ya. Itu bagi yang sudah alumni ICEP atau EFT 200.000, kalau yang umum 300.000. Silahkan bisa dibuka di grup masing-masing. Kemudian tanggal 16 Mei dan 17 Mei itu ada level 1 dan level 2 basic. Ya. Kemudian tanggal 10 itu untuk level 3 yang bagi yang baru ataupun yang refresh. Nah, ini kita bagi buku ini seperti ini. Oke. Silahkan Umi ngasih pertanyaan. Dari materi, dari materi. Baik, pertanyaan pertama Bapak Ibu sekalian. Supaya singkat, dari materi ya. Dari materi ya. Ya, betul. Yang saya tanyakan untuk yang satu ini, bukanlah kesabaran jika dia masih mempunyai apa, dan bukan keikhlasan kalau dia masih mempunyai apa. Silakan. Belum dikatakan sabar kalau dia masih mempunyai. Dan belum dikatakan ikhlas kalau dia masih merasakan. Ya, itu. Ayo, silakan. Silakan. Siapa yang angkat tangan? Ya, harus dilihat nih Pak Agus, siapa yang tunjuk tangan. Iya. Duluan, Bu. Duluan. Iya, bukunya luar biasa, Bu. Keren. Nah, begini ya. Seperti saya gini. Ya, silakan. Wah, Pak Sofyan. Ya, silakan Pak Sofyan. Pak siapa nih? Pak Sofyan ya, silakan Pak Sofyan. Sebentar, saya mau. Pak Sofyan dan Pak Sofyan dibuka Pak suaranya. Pak Sofyan bisa. Ya. Silakan Pak Sofyan. Pak Sofyan dulu ya. Oke, ini Pak pertanyaan Sofyan. pertama ya, belum memiliki rasa ikhlas gitu. Ya. Gini Pak, belum dikatakan dia bersabar pada saat masih memiliki apa Pak? Masih memiliki ketidakikhlasan.
Belum tepat ya. Belum Mohon tepat. maaf. Oke, yang berikutnya. Mohon maaf. Ya, belum tepat ya. Iya, iya. Ya, ya baik. Jemiah, Nanti Bumia. Pak edisi yang selanjutnya. Iya, edisi selanjutnya ya. Bumia, ayo silakan. Bumia, jawabannya? Bumia. Bumia. Halo. Ya. Belum dikatakan sabar saat dia masih memiliki apa, Bu? Kalau sering masih merasa marah. Bukan marah-marah. Belum berkarakter. Kalau untuk ikhlasnya, pada saat dia belum ikhlas, itu karena dia masih memiliki apa? Luar biasa. Karena belum mempunyai rasa berempati, belum beriman dan bertakwa. Belum tepat ya. Belum tepat ya. Oke. Padahal simple, Bu. Simple dan itu Oke, udah kita tutup kena dulu. di hati. Bu, Oh, siapa lagi? ada pengen ini Bu Nur dijawab dituntaskan atau ganti pertanyaan lain? Bu. Oh, Bumi? satu dulu Pak. Satu dulu. Ini dulu Pak, karena ini penting, Pak ini Ustadz dasar. Ulin, Ustadz Dasar Ulin dari. Tadi yang pertama kali yang Oh, nunjuk. antara Pak Sadek atau Bu Lina nih? Mbak, ini ada Ustadz Ulin yang saya tadi Pak tahu. Sadek dia dulu dari- ya, nanti Bu Lina kedua. Sorry Bu, itu ada Ustadz Redmin itu ya Pak Ustadz. Ya? Pak Ustadz ini tadi yang tunjuk tangan pertama kali waktu awal. Oh, Pak Ustadz Ya, Ulin? Iya, coba jawab ini ya. Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Iya, ya. Oh, apa Pak Ustadz? Ya, gimana jawabannya Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Iya, Tadi berhadiah. belum dikatakan sabar. Dengar Bu ya? Kurang jelas. Belum Belum dikatakan sabar kalau dia masih mempunyai bakat. Dan Ya. belum dikatakan ikhlas kalau masih mempunyai rasa sakit. Ah, itu yang luar biasa. Bapak Ibu, kenapa saya minta ini tepat jawabannya? Harus tepat. Iya. Karena luar biasa, ini adalah pembicaraan kita di hari ini, sabar dan ikhlas. Dan titiknya kita bisa dikatakan sabar pada saat kita tidak memiliki keterbatasan. Kita tidak merasa terbatas. Ikhlas itu terbatas. Ikhlas itu ada batasnya. Kita belum dikatakan sabar. Tapi pada saat ikhlas juga masih merasakan sakit, berarti ikhlasnya belum full ya Pak Agus ya. Terima Iya, kasih Pak Ulin. Nanti Pak Ulin Oke, pertanyaan hubungi kedua. Bu Aceh ya. Maaf, ini nanti ngubungi Bu Aceh ya. Nanti akan dihubungi Pak Ustadz Ulin ya. Ya akan dikirim bukunya. Ya. Oke, kalau Ya, ya. yang kedua, kalau yang sudah dapat nggak boleh. Saya mau lagi. yang mudah deh. yang mudah silakan Bu. Mudah yang kedua ya. Terima kasih. Selamat Pak Ustadz ya. Yang kedua. Oh, yang mudah ya. Ya. Iya, baik. Jangan duluan dong, jangan clap dulu apa Mbak? Ya, salah. Bapak Pertanyaan Ibu, ini- saya hanya Iya. Silakan. ya, Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin salah satu dari Bapak Ibu sekalian mengatakan memberi contoh hukum sebab akibat. Ya, nggak harus yang tadi saya jelaskan, tapi apa itu hukum sebab akibat. Ya, silakan. Ayo, yang menurut Ibu Bapak saja. Kira-kira Pakai- kalau sebab pakai akibat itu begini ya, apa sih hukum sebab lebih jelas akibat karena itu? ada yang kerucut Ya. ya, seperti ini ya. Oke, Saya. silakan. Saya. Siapa nih? Siapa Saya. itu? Siapa namanya? ini? Saya Zakia. Bu Zakia. Saya. Bu Zakia. Iya. Bu Zakia. Iya. Oh ya, coba Bu Zakia. Ya, silahkan Bu Zaki. Mana? Iya, kalau Pas- menurut pas- saya, iya kalau menurut saya Ini yang mana hukum- ini? Maaf. hukum sabab hukum ya, halo. Ini Pak yang lagi bicara kayaknya yang Oppo, Pak. Oppo ya, Oppo A9. Halo, halo. Biasanya Oppo. Silahkan Bu. Ya, Bu ya. Bu Zakia ini. Iya, Ya. iya Zakia, Ya, Zakia. Oh, Ya. ya, silahkan Bu. Gimana Bu? Iya Pak Agus. Terima kasih Bu Iya. Bunda. Berpikir, bersikap, bertindak. Iya. Eh, Secara dengan- simpelnya aja Bu, kira-kira kalau sebab itu apa, terus dia akan berakibat apa, gitu. Simpel aja Bu, nggak apa-apa. Kalau ini kan kita masih bisa toleran. Kira-kira hukum sebab akibat itu apa sih, gitu kan? Ya kalau kita berpikir, Mm-mm. berpikiran kita, bersikap kita dengan pertindakan kita positif, produktif, Heeh. insya Allah kita akan bisa mencapai kebahagiaan.
Kayak gitulah. Ya, baik. Yang utama dunia bahagia. Dunia dan akhirat kita bisa Akhirat menggapainya surga, ya. gitu. Oh Insya Allah. iya, betul. Betul ya, Bapak, Ibu, terima kasih. Ya, betul Pak Agus. Betul, alhamdulillah. Oke, udah 2 buku ini. Ya, Masya alhamdulillah. Allah, Pak Edi itu luar biasa memberikan hadiah buku ini. Nanti Bukunya menarik sekali. Bu Saki nanti bisa lihat di grup ada Menghubungi admin Bu Aceh. admin kami. Admin Ya, kami. makasih Pak Agus telah Dan akan diundang kirim. di grup yang luar biasa ini. Besok Siap. sampai tanggal 12 masih ada kita Bu. Tiap malam ada Bu Amin. Saki ya. Amin, insya Allah, Bu insya Allah. Saki anu ya, DB ya Bu. Bu Saki DB. Iya, betul Pak Alhamdulillah Agus. Bu Saki. Ya, sama-sama. ya. Ya, tiap malam begini Bu. Ya, alhamdulillah luar biasa positif Pak Agus. Iya, iya. Terima kasih Bunda, Bunda makasih kasih banyak banyak, ini Bunda. atas penerangannya luar biasa. Iya. Saya sebenarnya sudah nini-nini ya, tapi alhamdulillah ini buat Iya. ini sangat untuk anak-anak ya yang Ya, sudah betul. berkeluarga semuanya. Kita sampaikan kepada anak cucu kita ya Bu ya, Betul, supaya betul. semua itu bisa merasa mudah. Amin, amin insya Allah. Mengasuh anak. Seperti itu. Iya, alhamdulillah. Baik. Baik, sudah, mungkin Pak Agus. begitu sudah cukup karena waktu sudah maaf kita terbatas waktu durasinya. Setelah diakhiri nanti kita foto-foto bareng ya. Tolong wajahnya semua ditampilkan ya. Terima kasih jazakallah khair Bunda Nur ya. Kita membaca doa untuk penutup ya. Untuk yang beragama Muslim karena ada beberapa juga yang tidak beragama Muslim dengan menyesuaikan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Terima kasih. Saya Agus Prayitno, mohon maaf atau banyak kesalahan kekhilafan. Mudah-mudahan di lain hari kita jauh lebih baik dan dengan materi-materi yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sekali yang bisa bergabung di webinar di Zoom ini, di Icon iChat Ramadan, dan terima kasih juga Bunda Nurita atas pencerahannya, ilmunya, dan tahu sekaligus ya. Luar biasa, jasa kalah khair ya. Mudah-mudahan dapat pahala yang tiada putus. Amin. Mungkin itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.